Apa sih itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu bencana yang waktu kejadiannya tidak dapat diduga dan tidak dapat diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Tentunya jika terjadi kebakaran harus dipadamkan, bukan? Namun sampai saat ini sebagian dari masyarakat belum mengetahui bagaimana cara untuk memadamkan api. Dan kebanyakan dari mereka masih mengedepankan rasa takut mereka terhadap api. Salah satu cara untuk memadamkan api adalah dengan menggunakan alat pemadam api tradisional. Cara ini dapat diaplikasikan dalam keadaan bahaya apabila alat pemadam api modern atau APAR tidak memungkinkan pada saat kebakaran terjadi. Di dalam video ini akan mengupas lebih lanjut tentang pemadaman api secara tradisional. Simak terus ya. Apa alat pemadam api tradisional? Alat yang dipakai dalam pemadaman api secara tradisional adalah alat yang sangat mudah dijumpai dalam rumah. Contohnya adalah air, api, sarung goni, handuk, kain, dan selimut. Baik, selanjutnya adalah media-media yang dapat digunakan pada alat pemadam api tradisional. Yang pertama adalah kain. Media ini sering dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi ada beberapa jenis kebakaran yang tidak bisa dipadamkan menggunakan media ini. Misalnya kebakaran minyak ataupun alat-alat Fungsi utama dari pasir yaitu untuk membatasi menjalarnya kebakaran. Untuk cara pemadamannya yaitu pasir disekop atau dicangkul, kemudian diarahkan menuju titik api sehingga titik api atau api-api tidak menjalar ke sekitarnya. Yang ketiga itu menggunakan bahan-bahan seperti kain, handuk, selimut atau kantung goni. Untuk media ini dapat digunakan yaitu dengan dibasah terlebih dahulu, yaitu dengan mencelupkannya ke dalam ember yang berisi air, kemudian diarahkan menuju titik api sehingga api bisa padam. Selanjutnya adalah prinsip pemadaman api pada media alat pemadam api tradisional berupa air, pasir, sarung goni, handuk, kain, pada media air, teknik pemadaman atau prinsip pemadaman menggunakan teknik cooling atau pemadam, di mana air akan meninggal panas pada api sehingga akan memutuskan
dihadapkan terlebih dahulu kepada air, sehingga menggunakan prinsip pemadaman cooling dan smothering. Media yang sudah dibasahi tadi akan diletakkan di titik api. Pada saat menutup api, handuk, karung goni maupun selimut akan mendinginkan panas, kemudian menutup suplai oksigen pada sumber api atau titik. Nah, selanjutnya adalah teori api, teman-teman. Yang pertama ada teori segitiga api. Untuk bisa terjadi api diperlukan 3 unsur menurut teori segitiga api ini, yaitu adalah bahan bakar, yang kedua oksigen, dan yang ketiga sumber panas. Selanjutnya adalah teori bidang 4 api. Teori segitiga api tadi mengalami perkembangan dengan ditemukannya unsur keempat untuk bisa terjadinya api, yaitu rantai reaksi kimia. Rantai reaksi kimia ini terjadi akibat penggabungan dua radikal O1 yang menghasilkan H2O dan radikal bebas lainnya, yaitu oksigen. Selanjutnya adalah tahap perkembangan api. Ternyata api itu tidak langsung membesar, teman-teman, akan tetapi melalui berbagai tahapan. Yang pertama adalah tahap penyalaan atau tahap peletusan, selanjutnya adalah tahap pertumbuhan, dan selanjutnya adalah tahap flashover, dilanjutkan dengan tahap pembakaran penuh dan berakhir pada tahap surut atau tahap padamnya api. Ternyata, klasifikasi kebakaran yang dimiliki oleh Indonesia mengacu pada National Fire Protection Association. Menurut NFPA ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas A untuk kebakaran kayu, kertas, karton, kardus, kain, kulit, dan plastik. Dan untuk kebakaran B adalah kebakaran untuk bahan bakar, bensin, minyak tanah, dan yang lainnya. Dan untuk kebakaran kelas C adalah kebakaran yang mengandung unsur listrik, dan kebakaran yang terakhir adalah kelas D, yaitu kebakaran pada logam yang mudah terbakar seperti sodium, litium, dan radium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang alat pemadam api tradisional dan teori kebakaran, serta praktek menggunakan alat tersebut. Oke, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat pemadam api tradisional atau biasa disebut dengan APAT. APAT itu sendiri merupakan alat pemadam yang masih bersifat tradisional. Alat dan bahan yang digunakan pun cukup mudah untuk didapatkan karena tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya karung goni sebagai selimut api, kasur, selimut, handuk, pasir, air, dan lain sebagainya. Keuntungan dari alat pemadam api tradisional ini sendiri adalah kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli alat pemadam modern atau bahan kimia yang dapat memadamkan api. Akan tetapi, kekurangan dari cara memadamkan api ini adalah risiko bahaya yang ditimbulkan jauh lebih beresiko. Karena, seperti halnya sprinkle, teknologi ini telah didesain secara otomatis. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran, di mana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan ujar.
Untuk berlangsungnya suatu pembakaran, diperlukan komponen keempat, yaitu rantai reaksi kimia. Teori ini dikenal sebagai piramida api atau tetrahedron. Teori segitiga api mengalami perkembangan, yaitu dengan ditemukannya unsur keempat untuk terjadinya api, yakni rantai reaksi kimia. Teori tetrahedron of fire didasarkan bahwa dalam panas pembakaran normal akan timbul nyala, menghasilkan zat hasil pembakaran seperti CO, CO2, SO2, asap, dan gas. Selain itu, juga menghasilkan radikal bebas dari atom O dan H. Radikal O inilah yang berfungsi lagi sebagai umpan pada pembakaran, sehingga disebut reaksi pembakaran berantai. Salah satu media alat pemadam api tradisional menggunakan selimut yang basah. Selimut yang basah termasuk ke dalam prinsip pemadam cara isolasi, yaitu dengan menurunkan kadar oksigen sampai di bawah 12%, sehingga pembakaran tidak berlanjut. Selimut yang basah dapat menghalangi oksigen dari luar untuk bereaksi dengan oksigen yang ada di dalam. Dengan hilangnya oksigen, maka menghilangkan salah satu faktor terbentuknya api, sehingga api bisa padam. Handuk basah. Prinsip kerjanya kurang lebih sama dengan selimut basah, yaitu untuk menurunkan kadar oksigen yang ada dan juga menghalangi terjadinya reaksi dengan oksigen yang berada di luar, sehingga api pun pada akhirnya akan padam